Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Faidullah Akbar, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai kepada Ibu Guru Agnes ya, Agna. Bu Afna aja. Bu Agna, ya. Mungkin Ya, bisa perkenalan terlebih dahulu, Bu Agna. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama Waalaikumsalam. saya adalah Akna Gunes Takasen, biasa dipanggil Bu Akna atau Buna singkatnya. Saya adalah guru di MIK di Jam Malang, tepatnya di Jalan Arjuna 19A, di mana saya di sana itu mengajar selama 3 tahun ini. Kemudian saya mengajar, basicnya memang di kelas kecil, yaitu kelas 2 atau kelas 1. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 1C. Kemudian saya juga lulusan PGMI UIN Malang, angkatan 2016. Mungkin itu adalah perkenalan singkat dari saya. Baik, ternyata Bu Agna ini juga termasuk alumni dari PGMI UIN Malang, produk Ya, UIN Malang. di Jadi langsung saja Bu, terkait dengan untuk tema saya pada wawancara atau podcast pada malam hari ini terkait dengan perubahan kurikulum berdampak terhadap kemampuan peserta didik. Nah, mungkin untuk yang pertama ini yang perlu saya tanyakan yaitu mungkin apa yang jenengan ketahui terkait dengan kurikulum itu, Ibu? Ya, kalau menurut saya nih ya, kurikulum itu adalah suatu program pendidikan di mana di dalamnya itu terdapat berbagai perangkat. Ya, entah itu RPP atau silabus, prota, promes, seperti itu. Jadi, kurikulum ini kayak program pendidikan mau dibawa kemana, tujuannya seperti apa. Kayak yang dulu kurikulum K13 dengan tematik, itu berarti memang programnya adalah apa itu namanya, menjadi satu seperti itu. Sedangkan kalau untuk kurikulum yang terbaru adalah kurikulum merdeka, di mana kita itu dituntut untuk merdeka belajar. Itu menurut saya sih, sepemahaman saya terkait kurikulum. Terkait dengan kurikulum merdeka, Ibu ya. Tadi jenengan berpendapat bahwasannya kurikulum merdeka yaitu kita itu merdeka belajar. Yang dimaksud dengan merdeka belajar itu seperti apa, Bu? Jadi ketika kita sudah masuk di kurikulum merdeka ini, guru itu bebas mau ngambil perangkat dari sekolah lain, mau membuat sendiri, mau memodifikasi dari sekolah lain, itu nggak apa-apa. Kemudian misalnya guru untuk memilih tetap menggunakan K13 itu boleh, menggunakan kurikulum merdeka itu juga boleh. Jadi kita memang dibebaskan dalam hal perangkat, kemudian dalam hal program pembelajarannya, seperti itu. Berarti untuk kurikulum merdeka ini nggak harus diterapkan pada lembaga masing-masing ya, Bu? Ya? Ya, kalau sepemahaman saya itu tergantung dari lembaganya masing-masing. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua ini kan tadi jenengan juga menjelaskan bahwasanya yang tahun kemarin menggunakan kurikulum K13 dan yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana jenengan ini menyikapi perubahan-perubahan dari kurikulum tersebut, Ibu? Kalau menurut saya adanya perubahan kurikulum itu boleh saja, asalkan kurikulum yang terbaru ini mengembangkan hal yang sudah baik di kurikulum sebelumnya, kemudian menambahkan hal yang belum ada, kemudian memperbaiki kurikulum yang kemarin yang kurang seperti itu. Contohnya ini, kayak misalnya di kurikulum Merdeka itu kan ada tambahan proyek itu kan ya. Nah, Ya, menurut saya itu bagus banget karena
di kurikulum K13 itu anak itu cuma dituntut kognitifnya saja, pengetahuannya saja. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, anak ini dituntut untuk kreatif, kemudian untuk mengembangkan skillnya. Di situ berarti kurikulum Merdeka ini bagusnya bisa mengembangkan skill anak itu tadi dan mengadakan hal yang belum ada di kurikulum sebelumnya. Kemudian kalau yang memperbaiki yang kurang itu tadi mungkin di ini di K13 itu kan sikapnya itu hanya beberapa saja yang diambil. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini ada sikap pendidikan karakter Pancasila. Nah, itu menurut saya juga mengembangkan yang sudah ada seperti itu. Itu bagus sekali. Boleh saja dilakukan perubahan kurikulum ini. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang pertanyaan yang ketiga ini, di lembaga jenengan ini, apakah perubahan kurikulum tersebut ini berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik? Tentunya berpengaruh ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena di kurikulum Merdeka ini ada sistem proyek itu tadi, jadi di mana anak-anak ini belajarnya lebih senang gitu loh Mas, karena kan sebelumnya cuman tematik, menyambungkan dengan kehidupan sehari-hari, Ya, pelajaran, teori gitu. Kalau di sini kan kita lebih banyak prakteknya, karena ada P2, P5RA itu. Jadi ada anak-anak juga lebih senang belajarnya, terus karena banyak praktek terus, jadi anak-anak itu bisa mengembangkan keterampilannya, nggak hanya di kognitifnya aja, gitu. kemudian jenengan ketika mengajarkan di kelas itu seperti apa, Bu? Kalau saat kurmar, ini kan kita sudah ada modul ajar itu. Tentu kita mengimplementasikan pembelajarannya sesuai dengan modul ajar tersebut. Kalau untuk keterampilan, ya kita menyesuaikan sama satu rumpun itu Mas. Kayak misalnya kan saya kelas 1. Dalam satu rumpun ini kita ambil P2, P5RA-nya itu di mapel seni rupa. Mohon Jadi maaf kita Ibu, kayak kan ya saya ini belum pernah sama sekali menjadi guru. Yang dimaksud jenengan satu rumpun ini gimana? rumpun itu kan kelas 1 itu ada A, B, C kan Mas. Hmm. Satu jenjang. Oh Nah, iya, iya. jadi ini kita berkumpul, misalnya kalau kurmer ini kan kita bebas kan Mas ya. Jadi kita itu kumpul dulu, kemudian misalnya oh seni rupa ini ada pelajaran topeng. Sepertinya kita buat praktek aja yuk gitu. Terus misalnya dalam pendidikan Pancasila tentang kebudayaan. Oh, ini kita ambil makanan tradisional yuk. Gimana kalau kita bikin pukis bareng-bareng gitu. Kemudian kita ngumpul lagi, misalnya di bahasa Indonesia. Wah, ini ada keterampilan gerak bahasa Indonesia atau PJUK. Ada keterampilan gerak, yuk kita bikin yuk kayak pertunjukan tari yuk nanti anak-anak biar nari per kelompok seperti itu. Jadi kita mesti melakukannya itu kumpul dulu sama satu jenjang A, B, C ini kita samakan semua gitu. Iya, Jadi iya. nanti proyeknya itu bareng-bareng. Misalnya hari ini bikin pukis ya, ya bikin pukis bareng-bareng. Gurunya belanja, siswanya juga bikin pukisnya A, B, C itu di luar bareng-bareng gitu. Jadi pembelajaran kurmernya serunya di situ sih, banyak prakteknya, terus kita melakukannya bersama-sama gitu. Dalam kalau yang saya terapkan di pembelajaran. Berarti jenengan ini sudah pernah mengajar di kurikulum K13 juga ya, Bu? Ya? Ya, dan kurmer itu baru tahun ini. Oh, Jadi mulai bulan Juli kemarin, Mas, baru iya. mulai kurmer. Mm-mm. Ini masih 1 semester. Mungkin itu Ibu. Apa yang jenengan rasakan ketika apakah ada perbedaan, apakah ada persamaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru ini?
Kalau perbedaan ada. Contohnya waktu ke-13 tematik pembelajarannya menjadi satu. Kalau di kurikulum Merdeka ini dipecah-pecah, Mas. Jadi balik kayak waktu dulu itu. Maksudnya Jadi dipecah-pecah? matematika sendiri, bahasa Oh, Indonesia. alay. Jadi bukunya itu anak-anak semakin banyak karena permapel-mapel kayak gitu. Itu yang sangat-sangat terlihat jelas perbedaannya. Yang kedua itu ya adanya tambahan proyek ini tadi. Kalau dulu kan pembelajarannya itu waktu K13 yang dinilai itu sikap, ya kan? Kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Tapi keterampilannya itu yang dasar-dasar. Nah, kalau di Kurmer ini ditambahi satu proyek, minimal itu satu semester satu proyek, di mana proyeknya itu harus proyek yang besar gitu loh, Mas. Kalau waktu ke-13 kan keterampilannya paling cuman menggambar, membuat cerita, bercerita gitu aja kan. Kalau di Kurmer ini proyeknya itu besar, kayak pertunjukan tari kan juga membutuhkan biaya kan, Ya, Bu. bikin panggung gitu itu, terus ada bazar kayak gitu-gitu, terus bikin pukis juga biayanya ada biayanya, dan itu kan anak-anak kelas 1 termasuk proyek besar kan, memasak bersama kayak gitu. Itu sih yang saya rasa. Kemudian raportnya juga beda. Kalau K13 itu seperti yang saya jelaskan tadi, nilainya itu ya absen, sikap, sama pengetahuan, keterampilan. Kalau di Kurmar ini ada tambahan raport P2, P5RA atau proyek itu tadi itu. Jadi Oh, iya. dinilai anak-anak itu. Kemudian sikapnya tadi juga sudah saya jelaskan, kalau di K13 itu cuma beberapa sikap aja. Kalau di Kurmer itu pakai pendidikan karakter yang berkebinekaan global yang seperti itu. Kalau persamaannya sih kan dulu waktu K13 judulnya orang-orang kan mesti ngiranya guru adalah fasilitator dan siswa yang aktif. Nah, itu sama, masih sama itunya. Kemudian penilaiannya tadi yang sikap, kognitif, keterampilan juga masih ada, juga masih sama. Itu sih perbedaan dan persamaan yang saya rasa di kurikulum K13 sama yang terbaru. Nah, kira-kira menurut jenengan ini kurikulum yang baik lah. Kurikulum yang baik ini seperti apa itu? Kalau menurut saya, semua kurikulum itu pasti sudah baik, Mas ya. Karena kan juga sudah sebelum disahkan kan pasti banyak yang menguji ya kan, menguji ini baik nggak gitu. Menurut saya semuanya sudah bagus. Cuman kalau yang terbaru ini Kurmer ini juga lebih bagus, walaupun juga ada banyak kendalanya karena kan juga masih beradaptasi, kemudian raportnya lebih ribet gitu itu. Tapi menurut saya sudah bagus karena kan dengan itu anak-anak itu belajarnya jadi senang, lebih aktif, kemudian bisa mengembangkan skill itu tadi, dan anak-anak kan jadi memiliki sikap mandiri toh Mas, Ya. karena proyek tadi anak-anak jadi lebih mandiri dan pede gitu. Kemudian itu, Ibu, apa tadi juga jenengan, saya juga tadi bertanya terkait lembaga yang jenengan di SD Al-Khotijah, nggih, Bu? MI, saya di MI. Oh, MI ya, MI Al-Khotijah ya. Nah, MI eh, Khadijah. berarti untuk kurikulum ini, misal pemerintah menurunkan atau memberikan instruksi kepada setiap lembaga harus memakai kurikulum Merdeka. Nah, di setiap lembaga ini apakah wajib menggunakan kurikulum itu atau keputusannya ada di lembaga tersebut, Ibu? Sepemahaman saya karena Merdeka itu tadi keputusannya di sekolah, di lembaga tersebut, Hmm. dan pengetahuan saya di Malang ini masih belum semua sekolah menerapkan kurikulum Kurikulum Merdeka. Merdeka. Nah, di sekolah saya ini Mas, yang menerapkan kurikulum Merdeka cuma kelas 1 sama 4.
Yang lainnya masih K13. Kok bisa gitu, Bu? Karena memang kita kurikulum Merdeka ini kan sulit Mas ya. Terus Iya. memang harus sosialisasi, butuh workshop, latihan seperti itu. Nah, diputuskan di lembaga saya atau di MIKDJ itu dicoba dulu. Nah, yang percobaan ini kelas 1 dan kelas 4 gitu. Nanti kalau kelas 1, kelas 4 berhasil, yang lainnya mengikuti Mengikuti. seperti itu. Oh, iya. Tapi kami untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah sering melakukan pelatihan. Tapi yang kelas lainnya belum, cuman kelas 1 sama kelas 4 aja. Pelatihan, pelatihan, terus praktek ini. Kita pelatihannya itu tahun lalu, prakteknya baru tahun ini, gitu. Iya, Nanti iya. ini tahun depan baru nambah kelas 2 sama kelas Kelas 5. oh, kelas Kalau 5. berhasil selanjutnya kelas 3 dan kelas 6 semuanya akhirnya gitu. Jadi bertahap, Mas. Gitu. Berarti jenengan ini ngajar kelas 1 aja ya, Bu? Ya? Kelas 1 aja, guru kelas, Mas, wali kelas. Oh, guru kelas. Nah, dari Ya, jenengan, jenengan ini berarti sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang baru ya, Bu? ya, kurikulum Merdeka. Mungkin ini itu, Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa yang yang jenengan rasa tidak nyaman terhadap perubahan-perubahan daripada kurikulum tersebut itu? Ya, setiap perubahan itu pasti akan ada yang namanya kendala ya, Mas ya. Karena kan sebelumnya kita sudah terbiasa sama hal itu tiba-tiba berubah. Jadi yang sulit di sini itu harus adaptasi, harus belajar lagi, harus menyesuaikan lagi. Nah, kalau di Kurmer ini yang sulit itu perangkatnya. Perangkatnya, Ya, kalau di K13 kita sudah terbiasa dengan RPP yang 2 lembar itu kan yang terbaru. ya. Sekarang modul ajar, di mana modul ajar itu lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Ada yang namanya daftar pusaka di modul ajar. Bener ini. Jadi lebih apa ya? Detail lagi gitu loh untuk perangkatnya. Untuk raportnya pun kalau yang kemarin K13 itu juga cuman K1, KI1, KI2, KI3, KI4. Untuk Hmm, yang ini kan yang proyek itu di mana setiap kita melakukan proyek harus mengamati anak-anak satu persatu prosesnya bagaimana. Itu mungkin yang bikin eh, agak kesulitan ya, di situ. Penyesuaian kan juga masih baru nyoba. ya, ya, Bu. Mungkin itu, Terus Ibu. Eh, bisa di apa istilah diceritakan lah terkait dengan rentetan kegiatan pembelajaran mulai dari salam pembuka sampai salam penutup atau itu beda dengan kurikulum yang sebelumnya. Kalau kurikulum Merdeka ini pembelajarannya seperti apa? kalau kalau untuk saat seperti itunya sama Mas, mungkin yang Oh, pertama sama. yang kita lakukan adalah salam. Kemudian doa bersama itu wajib. Ice breaking dulu kan di awal ice breaking atau kasih stimulus-stimulus gitu. Nanti habis itu kita masuk ke materi yang disesuaikan dengan modul ajar itu tadi urutannya kegiatan pembelajaran. Habis itu di akhir itu ada kesimpulan, refleksi. Kalau refleksinya itu biasanya saya kasih ini di papan tulis itu saya gambar emot itu loh Mas, emot Iya, sedih, berut, terus senyum sama yang datar, maksudnya biasa. Nanti anak-anak itu maju satu-satu kayak uh, pilih yang mana gitu. Nanti yang terbanyak, oh berarti suasana hatinya anak-anak saat itu seperti itu. Misalnya banyak yang sedih, berarti kita kan juga harus mengevaluasi kenapa anak-anak kok sedih gitu. Mungkin pelajarannya sulit Bu, berarti di situ saya juga harus gimana caranya materi itu diulang lagi di lain waktu
sampai anak-anak itu bisa dan dengan metode yang lebih menarik biar anak-anak gampang nyantolnya kayak Iya. gitu. Terus kalau misalnya banyak yang nyentang senang berarti metode pembelajaran yang saya gunakan bisa membuat anak-anak ini paham pelajarannya, terus pelajarannya menyenangkan kayak gitu. Jadi evaluasi itu refleksi yang biasanya saya gunakan. Kalau kurang lebihnya untuk pembelajaran saat kurmer juga sama kayak yang K13, kecuali kalau ada proyek itu Mas. Biasanya kalau proyek itu berapa hari sebelum melakukan proyek itu udah di briefing anak-anak. Oh. Misalnya sebelum membuat pokis nih, itu 2 hari sebelumnya itu yang dibahas poke makanan tradisional aja. 2 hari sebelumnya itu saya bikinkan PPT tentang makanan tradisional, makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, kayak gitu. Nanti di hari keduanya saya tayangkan video membuat kue pukis. Kemudian saya berikan catatan hal yang harus dibawa. Nanti hari ketiganya itu baru praktek. Jadi begitu. Sebelum melakukan proyek kita biasanya kayak memberikan anak-anak pengetahuan dulu. Jadi nggak langsung besok bikin pukis, terus pas hari itu langsung caranya gini-gini ya, langsung kamu praktekkan enggak. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita udah kasih stimulus anak-anak kayak gitu. Iya, iya. Berarti untuk yang modul ajar itu jenengan buat per mata pelajaran. Iya, ya ini mungkin saya mau menambahkan ya. Di Iya. Kurmer ini, kalau RPP kan satu RPP, satu pembelajaran dan 1 hari. Iya. Kalau di modul ajar, satu modul ajar itu bisa beberapa kali pertemuan. Kayak misalnya modul ajar membuat pokis itu tadi ya Mas ya. Jadi itu di dalam satu modul itu ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama presentasi PPT itu tadi, makanan tradisional. Terus yang hari kedua adalah mengenal pukis lebih detail itu tadi. Yang ketiga praktek pukis seperti itu. Jadi dalam berbedanya RPP dan modul ajar seperti itu. Kalau modul ajar itu bisa banyak pertemuan digabung jadi satu. Iya. Bisa. Tapi ya itu tadi lebih detail lagi. Kayak nonton video di YouTube itu tadi ya yang tentang membuat pukis, kita harus menyertakan linknya di daftar pusaka kayak gitu. Oh, semakin ribet kayak gitu, Bu. Nah, kan kalau kurmer itu boleh nyomot di sekolah lain kan, Mas? Kan Hmm, merdeka. merdeka. Siap, 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 Bu. Boleh nyomot di sekolah lain, kita tambahin boleh. Karena di sekolah saya masih baru permulaan, jadi ya mulai dari nol. Baik, Bu. Eh, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Bu. Mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin pesan dan kesan aja terhadap perubahan kurikulum ini bagi jenengan ini. Pesannya ini untuk siapa? Pesannya ini untuk yang calon-calon guru seperti saya ini. Lebih ke ini sih, jangan pernah bosan belajar. Kayak saya dulu itu pasti teman saya soalnya ada yang kayak mikir gini. Dulu waktu kuliah belajarnya kurikulum K13. Tapi waktu praktek beda. Ya percuma dong kuliah gitu kayak 13-nya nggak kepake gitu. Ya namanya guru tuh kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kayak misalnya kurikulumnya ganti ya kita harus adaptasi sama kurikulum terbaru Hmm. itu. Terus jangan pernah nyesel kayak kemarin belajar ini tapi ya namanya dunia pendidikan itu pasti ada perubahan, pasti yang kurang ditambah, pasti yang belum bagus ditambah, yang nggak ada diadakan, ya pasti seperti itu gitu. Kemudian uh, mungkin lebih banyak referensi metode pembelajaran, model pembelajaran kayak gitu. Karena memang itu sangat-sangat
waktu kita belajar di dunia perkuliahan itu sangat-sangat bermanfaat gitu loh Mas. Iya, iya. Waktu kita terjun langsung menemui anak-anak dengan berbagai karakter, pembelajaran psikolog anak ini juga sangat penting. Oh, kelas 1 ini harus dengan benda real. Ya udah kita bikin benda realnya, atau nggak usah repot-repot matematika misalnya anak-anak suruh bawa aja pensil banyak gitu atau bawa stick gitu. Kan bisa, sudah jadi itu media, nggak perlu kita bikin bikin ribet-ribet Iya, iya. gitu. Kemudian eh, namanya anak-anak dengan berbagai karakter, gimana sih caranya kita bisa membuat pembelajaran ini senang, menyenangkan. Kan anak-anak juga semuanya pasti suka bermain. Namanya anak-anak itu pasti masih suka bermain. Ya sudah, bikin bikin pembelajaranmu itu dengan menggunakan permainan kayak gitu. Kalau misalnya saya ngajarin huruf-huruf ke anak-anak itu biasanya pakai kartu kartu huruf itu loh yang A terus digunting Oh iya. satu-satu terus disembunyiin gitu. Ayo anak-anak cari huruf B gitu kan, anak-anak itu senang gitu. Ya wis itu saya pokoknya jangan pernah capek untuk belajar kurikulum yang terbaru. Siap, siap Bu Guru, siap. Dan harus siap begadang ya kalau ini bikin RPP. Waduh. Nah, Baik, kayak itu saya belajar RPP. Ternyata sekarang kan modul ajar beda. Nah, saya kira-kira juga ada perubahan kurikulum lagi apa enggak Bu ini? Tahun-tahun depan ini. ada minimalnya nggak sih perubahan kurikulum itu, nggak langsung tahun depan berubah. Oh Kayaknya ada iya. minimal. Terus biasanya itu setiap ganti menteri. Nah, meskipun kayak kemarin waktu kita ganti menteri yang awal-awal kan kurikulum nggak berubah, cuman Iya. RPP-nya berubah 2 lembar itu. Pasti akan ada perubahan itu. Meskipun kurikulum nggak berubah, tapi ya ada aja lah. Entah perangkatnya atau dan lain-lain. Gitu sih. Oh iya. Baik, mungkin cukup itu aja Bu Agna terkait dengan pertanyaan yang saya wawancarakan ke jenengan. Oh, ya ini lumayan udah ya. Lumayan Ini juga waktunya sudah mau habis ini, tinggal 10 menit oh, ya, nggak apa-apa lah. Zoom-nya. Mungkin segitu yang itu berdasarkan sepemahaman saya. Kalau ada kurang dan lebihnya juga mohon maaf. Baik, siap Bu Agna. Terima kasih Bu Agna untuk waktunya yang sudah meluangkan untuk podcast atau wawancara pada malam hari ini. Yang kemarin Baik, seharusnya kemarin nggak jadi, diganti tadi pagi juga nggak jadi, akhirnya sekarang jadi. Alhamdulillah. karena Mungkin cukup. memang tadi ada ada kegiatan di sekolah, nyambut nyambut tamu. Oh, Jadi harus mundur-mundur terus. nggih pun Bu Agna, terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup ini podcast pada malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.